masuk ke dalam perjalanan yang baru, istilahnya, berarti kan program-program yang membelenggu kamu sebelumnya kan runtuh dong. Ruben Onsu dianggap sudah menemukan rasa ketenangannya itu semenjak dia menjadi mualaf. Oke. Gimana suruh melihat dia menjadi seorang mualaf? Oke. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Ruben Onsu. Jikalau memang sudah mendapatkan ketenangan ya, menurut dari pernyataan Ruben Onsunya sekalipun ya. Ya mungkin selamat, lancar-lancar semuanya di kedepannya, jaya selalu, sehat dan sukses selalu, itu aja dulu. Sungguh juga ada kabar baik juga dengan dia menjadi orang Islam atau mualaf. Oke. Artinya kan tidak bisa memprediksi atau membaca secara memakai Syamsi. Syamsi ini untuk kedepannya secara Oke. karir dan Oke. diri sendiri gimana? Iya, nanti kita coba pakai Syamsi ya. Oke. Kalau untuk dari Syamsinya hasilnya keluarnya angka 5. Gitu. Nah, simbol-simbol yang mungkin bisa diartikan ya, misalnya dari angka 5 ya. Memang dalam artian ini sebuah perjalanan baru lah. Bisa diartikan untuk Rubennya. Gitu, perjalanan baru dalam artian entah dari segi keyakinannya kayak keimanannya kayak yang tadi ya, gitu loh. Ataupun dari segi karir dan sebagainya. Nah, cuman perlu diwaspadai juga kalau memang disimboli angka 5, memang akan penuh dengan tantangan-tantangan baru pula. Maka dari itu, ya saya juga yakin lah Ruben juga dewasa, udah matang dan sebagainya, ya tetap berjuang aja sama positive thinking. Gitu. Yang pasti akan ada keberkahan lah untuk Ruben di kedepannya. Itu aja sih sebenarnya. Iya, melihat ibaratnya kan Ruben kan dulu pas masih di sebelumnya kan sering terkena teror dari rekan bisnis atau apapun itu, tapi melihat sekarang kayaknya lebih jauh lebih baik ya, katanya kayak jauh lebih tenang, jauh lebih rendah lah dibandingkan amarahnya dengan yang pokoknya tenang banget ya. Ini melihatnya gimana sih ibaratnya memang bisa berubah kah abang secara teror itu kalau dalam spiritual seperti apa sih kalau memang? Iya, sebenarnya begini. Ya itu kan yang lalu-lalu sudah pernah terjadi sama Ruben kan, ya itu kan isu-isu yang memang akhirnya melekat juga kan di pemikirannya beliau kan. Nah tapi kembali lagi ketika memang sudah disimbolkan dengan angka 5, ya ini menjadi sebuah perjalanan baru, gitu loh. Tapi tetap harus waspada, gitu loh. Jangan sampai pemikiran kita mentalnya jadi down lagi, jadi negatif lagi, istilahnya. Nanti yang ada bukannya ada serangan-serangan, kita lagi yang bikin-bikin pusing sendiri. Jangan sampai lah. Maksud saya gitu, tapi kembali lagi saya juga yakin lah Ruben juga udah matang, udah dewasa kok, gitu loh. Kalau yang kayak serangan-serangan kayak gitu gampang lah kayak gitu-gitu mah. Ntar juga, nama kan udah ada ketenangan segala, udah ada ketenangan sekarang dan sebagainya. Saya yakin bisa melalui itu kok. Nah caranya mungkin untuk menjaganya kali ya, untuk konsistennya seperti apa? Iya, saran saya yang paling mudah adalah balik lagi perkuat amal ibadahmu. Terus yang kedua, kalau udah nggak tahu mau kemana-mana lagi, ya silakan ditanyakan ke guru kamu atau pembimbing kamu, atau mentok-mentoknya tanya Suucung aja, simpel lah. Bicara ditanya Suucung sendiri secara spiritual, mistis, ya kan, tapi kan juga pengaruh dalam tanda kutip ya, karena mualaf itu kan keimanan lebih tebal ya, makanya bisa menggeser, ilmu gaib. Ya betul, bisa juga seperti itu. Maka dari itu gini loh. Namanya kamu sudah masuk ke dalam perjalanan yang baru, istilahnya. Berarti kan program-program yang membelenggu kamu sebelumnya kan runtuh dong. Berikut pula dengan kuasa-kuasa negatif seperti itu. Ini secara dasarnya. Nah, tapi jangan sampai ketika kamu sudah membuka halaman baru ini, ya dengan perjalanan baru yang sekarang kamu jalanin ini, ketika kamu mentalnya down atau istilah pikiran-pikiran kamu jadi negatif, nanti kamu yang membuka ruang lagi untuk sampai orang-orang yang mau isahin kamu malah bisa masuk lagi, gitu loh. Jangan sampai begitu, maksud saya gitu loh. Tapi kalau dikatakan yang negatif-negatifnya udah terpatahkan, udah
secara garis besarnya sudah, gitu loh. Kan di bahasa masing-masing agama kan bilang kalau orang balik ke agama mualaf sendiri balik kayak anak bayi lagi dosa-dosanya juga hilang, ya kan? Itu juga bisa memperkuat mistis juga. Ya, bisa diartikan seperti itu. Jadi intinya adalah apapun yang terjadi ya, jangan masuk ke judulnya juga dulu nih. Ketika seseorang tersebut dari A berubah menjadi B, itu program yang di A itu terpatahkan, runtuh dia. Berikut pula dengan kuasa-kuasa yang ada. Nah, maka dari itu dia buat sebuah perjalanan baru karena dia buka halaman baru. Ya nggak heran kalau andaikan nanti dibilang lahir kembali lah dan sebagainya, itu kan apa ya, bahasa-bahasa dari segi ajaran lah istilahnya lah. Tapi simpelnya seperti itu rumusannya. Kamu jadi terlahir kembali jadi dengan sebuah program baru. Gitu. Kalau memang mendapatkan ketenangan di hal yang ini ya, itu saya sangat bersyukur aja ya, sangat mendukung gitu. Ya mengapresiasi, turut apresiasi juga lah. Bicara ketenangan, tapi kan ketenangan itu juga harus ada pendamping. Ya. Nanti ke depannya ada pendamping yang dianggap sejodoh, seiman. Nah, terus sendiri kan? Begini, kalau disimbolkan dengan angka 5, ini memang sudah nggak bisa dipungkiri lah. Potensinya untuk mendapatkan pendamping yang baru itu ada dan sangat besar sekali. Gitu ya. Nanti kita lihat lah di kedepannya. Toh juga kan sekarang juga sedikit banyak kita lihat di layar televisi juga, beliau juga lagi dekat sama seseorang kok. Istilahnya. Ya kita doakan aja yang terbaik supaya lancar-lancar semua. Doa pasti Gitu. berjalan dan pasti masyarakat mendoakan seorang Ruben, apalagi Oke. mualaf kan. Oke. Tahun Oke. mendoakan secara iman. Oke. Namun kan beredar juga dia sebenarnya juga semenjak mualaf dia bisa mengimani atau menjadi imam salah satu yang beredar, yaitu Oke. salah satu artis senior Oke. DPR dan Desi Ratnasari. Apakah itu terbuka untuk kedepannya perjagaan dia atau Iya. memang ada jodoh? Begini, memang awalnya itu kan semuanya dari kenyamanan dulu ya, gitu loh. Iya, tapi nggak bisa dipungkiri karena sudah disimbolkan angka 5 loh. Gitu, ini benar-benar sebuah perjalanan baru nih. Tidak menutup kemungkinan pula bakal ada pendamping baru. Ya bisa diartikan mungkin beliaunya yang sedang dekat sama Ruben nih sekarang. Gitu, itu potensinya sangat besar sekali. Yang terpenting simbol tetap simbol, yang jalanin tetap mereka berdua. Ya udahlah, sama-sama lancar-lancar deh ke depannya. Itu aja lagi, gitu loh. Tapi kan dari pihak para teman-temannya juga senang Ya. datangnya perubahan pribadi Ya. juga tenang, fresh. Ya. Semenjak memang kemarin ada juga bercerai secara Islam atau secara damai lah. Ya. Anak-anak kan juga selama ini juga masih welcome lah, Ya. kan, Ya. perkara jalan itu. Namun kan juga bisa memprediksi secara spiritual, ya kan, ketenangan apapun yang sekarang udah jalani. Tapi dari pihak wanita ini juga merasa nyaman gak sih dengan Ruben yang sekarang? Begini, kalau nggak nyaman nggak mungkin berjalan lama dong ceritanya. Ini kan pasti kan kita, kalau boleh saya izin simpulkan ya, ini kan kenyamanan didapatkan dua belah pihak lah, gitu loh. Makanya ini dua-duanya udah sama-sama dewasa, istilahnya udah mateng lah, dalam artian ya udahlah, sama-sama lancar-lancar lah di kedepannya. Yang penting keandaikan memang benar jadi sekalipun, ya udah kita doakan aja yang terbaik untuk mereka berdua. Gitu. Saya lihat potensinya terbuka dengan besar kok, terbuka lebar kok, luas kok. Istilahnya. Itu lebar, tapi dari prediksi sulit sendiri akankah lebih cepat, lebih bagus dan bisa memprediksi tanggal dan bulan ini akan menjadikan wadah dan warohmah. Begini, sesuai prediksi saya ya, apalagi kalau udah disimbolkan angka 5 lah. Paling cepat sekalipun setahun. Gitu, karena kan banyak juga masa-masa penjajakannya juga kan. Gitu, yang tetap harus dimatangin lagi lah, di banyak faktor lah istilahnya. Jangan sampai semangat soda nih di awal-awal baik-baik, amit-amit di kedepannya nanti ada clash dan sebagainya nih. Gitu loh, maka dari itu ya kalau namanya udah mau benar-benar jadi teman hidup ya, berkeluarga ya, ya udahlah, penjajakan lagi aja dulu, paling kagak setahun lah, paling cepatnya, gitu. Bisa dikatakan paling cepat karena kan ini kita anggap sudah punya pengalaman yang baik. Ya, Anies. ya. Nah, apakah yang buat jadi
bisa dikatakan setahun, apalagi sudah ke publish loh, dia sudah ngembangin. Begini, pengalaman oke, boleh pengalaman, tapi kan balik lagi ini lembaran baru nih, gitu loh. Ya kan banyak juga hal-hal yang harus dipelajari lagi dari satu dua belah pihak yang lagi terkait nih, gitu loh. Kan nggak bisa juga disamaratain semua, karena setiap orang punya karakternya masing-masing dong, gitu. Kalau menurut saya paling cepat sekalipun idealnya setahun, gitu. Maksimalnya, amit-amit putus, gitu. Itu maksimalnya. Putus dalam arti kata menjadi. Iya, nggak jadi rumah tangga. Oke, tapi dari Gitu. sendiri. Durasi ininya lamanya. Tadi statement dari prediksi sendiri bisa putus, tapi kan memang ada orang lain selain yang sekarang dia lagi dipublish dan sudah mengimani. Kalau untuk yang benar-benar dekat nggak ada. Kalau yang sekarang benar-benar dekat mah sama beliaunya ini, gitu. Tapi kalau untuk sampai berumah tangga paling cepat sekalipun setahun, menurut saya. Karena simbolnya kan 5. 5 itu kan angka pertengahan juga kan bisa dikatakan. Kenapa pendekatan antara seorang wanita, seorang Ruben ini untuk kedepannya apa sih maksudnya? Apa emang mindset dia untuk menjadikan suatu saat dia berjodoh itu akan karirnya satu sama lain akan gimana ya? Oh, kalau untuk hoki berduanya, kalau untuk sampai naik secara karir itu iya, gitu. Karena dua-duanya saya lihat memang ini ya sebuah bintang yang bersinar ya kalau mau andaikan diperbahasakan gitu loh, diungkapkan gitu istilahnya. Bagi saya kalau andaikan memang benar-benar jadi rumah tangga akan benar-benar jadi jaya berduaan dari kedua sisi karir apapun itu, gitu. Karena dua-duanya balik lagi memang betul saya nggak menampik udah berpengalaman, udah matang, udah dewasa, pasti bisa saling support di kedepannya, gitu loh. Bisa memberikan ketenangan satu sama lain. Nah kalau udah tenang di keluarga pasti untuk masalah karir mah pasti bagus, gitu loh. Bicara karir bagus, namun kan dari pihak wanita ini Oke. sudah punya juga nih seorang anak Ya. sudah dewasa juga. Gimana melihat respon kedekatan antara Ruben sama ibunya sendiri? Kalau saya lihat semuanya baik-baik aja ya. Semua juga pasti keluarga mendukung gitu loh, istilahnya. Ya tinggal Rubennya aja keputusan terakhirnya maunya seperti apa. Itu saya lihat semua pihak mendukung kok, gitu. Terutama mantannya. Begini, kalau namanya mantan, saya tetap menghargai, menghormati. Tapi kan ya sudah, itu jadi mantan kan. Ini kan lembaran baru nih. Udah dibilang dari tadi kan lembaran baru nih. Ya saya rasa udah nggak ada halangan atau gimana ya, gitu loh. Nggak bisa dijadikan sebuah faktor penghalang lah. Ya tetap saling harus menghargai, menghormati aja. Kalau ini kan sudah ada keputusan untuk benar-benar berumah tangga dari Ruben ya, nggak bisa jadi penghalang atau gimana lah. Oke, kalau mantan bisa diam. Tapi kalau anak setuju nggak? Semua setuju saya lihat. Sampai detik ini semua sangat setuju. Gitu. Sistemnya itu kuat ya. Ya, saya lihat seperti itu kok. Support sistemnya kuat kok. Entah dari keluarganya kah? Atau dari temennya kah? Gitu loh. Karena semua pihak sekalipun sudah bisa melihat Ruben mendapatkan ketenangan sekarang. Nah, dari satu poin seperti itu harusnya semua pihak ya akhirnya jadi setuju ya. Gitu loh. Apalagi sih yang dicari orang dalam semasa hidupnya kalau bukan tenang dulu. Sebenarnya kan gitu. Baru berkembang ke hal yang lain. Gitu. Satu poin udah masuk. Jadi menurut saya nggak ada alasan apapun. Tapi tetap harus jalanin lagi dulu, penjajakan lagi. Sampai benar-benar mateng, baru ambil keputusan. That's it. Kematangan mualaf juga harus dari sisi lu sendiri gimana? Oh itu udah mateng lah, kalau nggak mungkin dia ijab ini ya, kalimat ucap ini kan, kalimat dua kalimat syahadat itu kan. Itu udah dipikirin matang-matang jauh-jauh hari lah pastinya. Dan juga sudah mulai berkata-kata dan memang ada ketenangan saat di mualaf. Oh iya dong. Ya kita lihat lah, beliau udah sampai keluar statement sekalipun kok. Itu nggak bisa dipungkiri lagi. Jadi intinya adalah sekarang Ruben itu dalam masa tenang, ya di kedepannya ya pasti kan terbuka peluang-peluang baru kan pastinya kan, karena lu udah tenang, gitu loh. Banyak hal-hal baru yang bisa kamu dapatkan. Sekali lagi, angka 5, perjalanan baru, semuanya baru. Tantangan lu bilang ada.
Ya berikut pula tantangan, tapi ya itu harus diperhatikan lah. Tapi kembali lagi, kamu mau di bidang apapun, kamu dalam sikon apapun, namanya kehidupan pasti ada tantangan. Nggak mungkin nggak ada tantangan sama sekali. Tapi saya yakin, namanya sekarang ini lagi, ya kembali lagi, kedua belah pihaknya sudah dewasa, sudah matang, saling bisa support satu sama lain lah pastinya. Tapi bicara atau gencar-gencaran secara spiritual atau secara magic, secara itunya tetap ada nggak sih saat ini orang melihat itu? Begini, ini saya ngomong di publik ya. Saya ngomong di publik nih. Namanya orang yang mempunyai niat jahat, amit-amit, itu biasanya ada. Tapi jangan terlalu dijadiin beban. Gitu loh. Biarkan saja mereka mau berbuat apa. Yang penting kamu yang jalanin kehidupan kamu yang ini aja, lurus-lurus aja. Gitu loh. Jangan terlalu langsung ke bawah sama narasi orang, itu biarin aja. Orang-orang julid mah dimanapun ada. Gitu. Apalagi kalau istilahnya udah jadi haters. Balik lagi, haters is the true lovers. Mau ngapain dipusingin? Yang penting kamu jalan lurus, udah tenang hidup kamu, pasti banyak peluang baru yang bisa kamu garap di kedepannya. That's it. Ngapain pikirin? Biarin aja anjing gonggong mah. Itu kan hater, tapi kalau secara magic kan kita nggak bisa baca tuh. Gimana untuk melawan dan menghindari itu? Balik lagi, amal ibadah yang diperkuat.